Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila arwahi almarhum Romo Ki Haji Suhaimi sekalian. Mugi-mugi mawon Allah yarham al-mahfuz Romo Ki Haji Suhaimi tansah kaparingan padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Alimul sirri wa akhfa, mustajibu du'a wati, Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati. Sareng salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kandang haur kampunge berkah, wargane ahli ibadah. Negor kayu kayune cengke, panitiane ayu gelange akeh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Hasanuddin ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Suwarna ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula takzimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Rahmat Abdullah
ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ki Latif ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Blok Kandang Haur Babakan Jaya ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kala pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahaki hormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gabus Wetan, wabil akhos kepada Bapak Dr. Andes Mukhtarom selaku Camat Kecamatan Gabus Wetan beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Gabus Wetan atau yang mewakili, Bapak dan Ramil dari Koramil Gabus Wetan atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Babakan Jaya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Masirin Adnan selaku Kuwu Babakan Jaya beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Babakan Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat membawa manfaat dan membawa maslahat. Amin Allahumma. Amin. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Raswa selaku Kuwu Kedokan Gabus. Anje, leres nggih, Bapak Raswa dari Kuwu Kedokan Gabus. Leres nggih. Bapak Raswa, Bapak Kuwu Kedokan Gabus, alhamdulillah juga yang derek hadir di pengajian hari ini yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada segenap keluarga besar BPD ataupun Bapak Kuwu, Ibu Kuwu sekecamatan Gabus Wetan yang dalam hal ini derek hadir yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Ustadz Rahmat Abdullah, Bapak Carso Indra Diesel beserta seluruh keluarga besar panitia dari keluarga besar Jamiah Mushola Nurul Iman. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar panitia pembangunan Mushola Nurul Iman selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Iman, para agnia, para donatur, para dermawan yang moga-moga selalu kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat, umur ingkang barokah. Amin Allahumma. Ketua MUI Kecamatan Gabus Wetan, Ketua MUI Babakan Jaya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Tak lupa kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jamiah sekecamatan Gabus Wetan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dang cepet entuk suami, sing jaka-jakan dang cepet rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rejeki dan enggalo mangkat haji Allahumma. Para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita bisa bertemu kembali bermuajahah bil wujuh dalam rangka
menyambut tahun baru 1444 Hijriah dan sekaligus peresmian Mushola Nurul Iman sesarengan warga masyarakat Blok Kandang Haur, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan. Ya muga-muga niki majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati, Kanjeng Nabi ngendikaaken ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dados menungsa kon semangat gayuh barang kanthi manfaat. Wasta'in billah nek ana masalah jaluk pitulungane karo Gusti Allah. Lan pesan saking Kanjeng Nabi wala ta'jiz, aja males, aja beler, aja keset, aja sungkanan. Dulu keluarga besar Blok Kandang Haur ngendikaaken kalian Allah yarham al-mahfurlah Romo Ki Haji Suhaimi, musola langgar sing cilik kepingin direnovasi. Ternyata Kiai Haji Suhaimi kalau semanten ngendikaaken ora usah mawi direnovasi, ayo tuku tanah bareng-bareng karo warga Kandang Haur. Sehingga ternyata warga Kandang Haur sempet rada pesimis, khawatir ora bisa tuku tanah, tapi ternyata sekali warga mewakifkan tanahnya, kangge alhamdulillah mewakifkan tanah Mushola Nurul Iman, sekali dadi bareng setahun langsung bangun rampung sekalian. Tepuk tangan dulu kanggo panitiane luar biasa, sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Karena semangat dan menghilangkan rasa pesimis, ana masalah jaluk pitulungane karo Gusti Allah, warga Kandang Haur tidak ada rasa males apa maning kangge bangun mushola. Alhamdulillah dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Niko musholane masya Allah mewah blewera. Maka bangun masjid kecil, bangun mushola gampil, tapi memakmurkan mushola itu yang jadi PR kita bersama. Betul? Laras. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Wong-wong sing memakmurkan masjid, makmuraken mushola, dialah orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni sholat, menunaikan zakat, lan sing paling penting wong bangun masjid, bangun mushola iku walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti Allah. Dan ternyata bangun mushola ini seluruh elemen masyarakat Kandang Haur berjuang, sing urun tenagane, urun duite, urun materine, urun pikirane. Sampai pengajian hari ini masya Allah sound sisteme niki saking Indra. Oh saking Kandang Haur. Ora gelem diucap Indra. Kepingine nyebute langsung baik kang warga Kandang Haur. Panggunge duit, sound sisteme duit, backgroundne duit, shootingane seneke mumpuni. Mulane kula panjenengan sedaya
diajak sepisan meresmikan musola Nurul Iman. Yang kedua, nyambut tahun baru ndak pakai cara nyumet kembang api ya ora, bakar sosis jagung bakar ya ora, party-party nang pinggir pantai ya ora, apa maning peringatan tahun baru nanggap biduan sing nganggo rok mini rok pacet, belekan buri maaf nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep ya ora. Tapi masyarakat Kandang Haur nyambut tahun baru dengan cara pengajian kangge meningkatkan kualitas iman takwa dumateng Gusti. Soale regane batuk merga ana ilmune, regane lambe merga ana zikire, dudu mergana lipstik sing abang menger-menger gue Yusartina. Ya jadi busek wis api kayak gue bae. Ora usah ditutupin barangan. Nggak apa-apa. Namanya tabiate wong wadon senenge dandan karena seneng keindahan. Ora apa-apa, ora usah dibusek api kayak gue. Tapi regane batuk merga ana ngilmune, regane lati merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti. Kewan yang duwe rega, tapi regane kewan masing-masing kualitasnya. Anak kewan semakin lemu badane semakin larang regane, ya gue sapi. Sapi semakin gemuk badannya semakin mahal harganya. Berarti harganya sapi terletak pada dagingnya. Nanging anak kewan langka daginge, regane bisa larange ngungkuli regane sapi. Contone manuk perkutut. Manuk perkutut langka daginge, tapi regane manuk perkutut bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Berarti harganya manuk perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungsa? Napa sekang daginge? Angger regane menungsa kok sekang daginge, maka silakan Anda bersaing karo sapi. Yang gemuk jangan tersinggung. Sing kuru gering ora usah berpikir kula body shaming. Karena entah yang gemuk, entah sing gering, entah sing kulite putih, sing kulite ireng, sing kulite sawo mateng, sing sawo anak kulit sawo bosok. Tenang saja, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah menilai harganya manusia bukan dari derajat pangkate, dudu merga banda dunyane, dudu merga rega bentuk rupane. Nanging Gusti Allah meriksani manusia dari nilai harga iman takwa lan amal ngibadahe dumateng Gusti Allah. Maka kula panjenengan sedaya mengeti tahun baru Hijriah ini plus peresmian musola, seluruh elemen masyarakat wonten Kandang Haur sing kagungan duit silakan bangun musola Nurul Iman karo duite, termasuk memakmurkan namanya. Karena tenggene surat At-Taubah ayat 12 mangken niki kula jelasaken, ternyata arane memakmurkan masjid musola dibagi dua. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, sing duwe duit silakan bangun musola Nurul Iman karo duite. Aku pantakon ben ibu-ibu rapada ngantuk nanti tekan buring kana. Assalamualaikum. Masya Allah, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Keduman luar biasa. Tenggene Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja omae gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan sing enak, tapi diniatna
kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh tamu. Aja nggo ngemil dewek. Mejane dibiasakna ana toples isi jajan, ana sing mertamu bulang ke sing mertamu, tapi karena kebiasaan mejane ana toplese, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh teng daleme panjenengan maringi kerahmatan kaberkahan karo wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu. Amin Allahumma amin. Maka walaupun Syawalnya sudah berlalu, Idul Adhanya sudah berakhir, tetep niki bulan Muharram mejane nang omah diisi top, diisi top, tapi aja toples kos, toples sana isine justru jajane sing enak. Wong malaikat rahmat sing mertamu toples isine rengginang memes, melas malaikate mangan jajan alot. Maka kula panjenengan sedoyo sing pada nang buri ben ora ngantuk, ini kira-kira ngaji sama warga kandang haur rampung selesai jam pinten? Jam gangsal? Jam gangsal sore? Masya Allah, kula munggah 2:30, mudune jam 5 sore. Betul Pak Camat? Nang Gabus Wetan Kiai ceramah rata-rata 2:30. Oh, 2,5 jam. Masya Allah, anak Kiai ceramah 2,5 jam. Anak? Siapa? Nyong. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Amin. Bu, sing duwe duit silakan bangun musola karo duite. Maaf nun sewu, sodakoh niku sae napa mboten? Sae. Sodakoh niku sae, tapi nek sodakoh kok ternyata duitnya dari hasil duit nyolong, niku ibarat wong wudu tapi maaf nganggo banyu uyuh. Kira-kira sah napa mboten? Nikilah kena apa? Kangge bangun musola niku dikumpulkan dana dari warga masyarakat, harus dari rejeki sing bersih, rejeki sing toyib, rejeki sing halal. Nek sampai kok ngombangun musola atas nama ketidakikhlasan, bahkan rejeki dari duit syubhat ataupun barang haram, wah niki bahaya. Ana riwayat begini, dulu di zamannya Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat sedo, dan ternyata setelah sedo meninggal, Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri untuk ngimami sholat jenazah kui mau. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolati itu jenazah? Karena ternyata si jenazah rikala uripe ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, bahkan senang tadarus Al-Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ihram, ujuk-ujuk dumadakan ana ula teka, ana ulane teka, langsung dumadakan tiba-tiba ulane nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Sekedap. Manuk cara kene apa ya? Burung kan bahasa Indonesia ya Bu ya. Sing alus selain manuk apa ya? Klakson motor. Klakson motor sing suarane banter kan monine totot. Nah sing cilik monine, nah sebenarnya saya yang ngerti Bu, cuma kalau ngomong kayak gue ratega, jadi tak wakilna karo sampean. Nek klakson motor banter monine totot, sing cilik monine, nah
Berarti antara manuk karo tit iku mangke niki. Lawi halus ngucap manuk. Ngapunten soalnya niku nenggone keterangan riwayat kitab penjelasannya begitu. Jadi ketimbang ngucap tit mending manuk mawon ya Bu ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram hendak nyolatin niku jenazah, tiba-tiba anak ula teka, ulane langsung nyokot manuke si mayit. Sayyidina Abu Bakar kaget langsung ngambil pedangnya. Pedangnya dihunuskan kangge mencelaskan ula. Ketika ulane pantipateni, ternyata ulane bisa ngomong kayak menungsa. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah, laula. Kok awakmu bisa ngomong kayak menungsa? Iya, sebab aku ula tutus sembarang ula, aku ula utusane Gusti Allah. Maka tulung kula jadi pateni. Wong kula niki namung utusane Gusti Allah. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol karo ula kui mau. Laula, aku njaluk ngapura nemen. Sampean miki arep tak pateni, merga sampean ki aneh. Lah teka-teka kujuk-kujuk dumadakan langsung nyokot manuk. Iku sing lagi tak pikir kawit mau. Kumawi nyokot manuke, nang apa sing dicokot dudu jempole. Nang apa dudu wetenge, nang apa dudu jentike. Tapi kok malah sing dicokot mawi manuke. Emang ge manuk rikala uripe salah apa karo sampean? Ah, sing buri pikirannya selabu ngeres ge. Tenang, ini bukan cerita vulgar mboten. Tapi ternyata si ula langsung ngejawab, Sayyidina Abu Bakar, kula njaluk ngapura. Kula bikin rusuh, bikin gaduh ketika sholat jenazah. Tapi kula nyokot manuk iki mayit. Iki manuk dudu sembarang manuk, iki manuk sing langka matane. Aku diutus oleh Gusti Allah kok nyokoti manuk iki mayit. Betul iki mayit rikala uripe ahli ibadah, salat gak pernah ketinggalan. Tapi jebule iki mayit rikala uripe nek pipis wawike ora bersih, ora cewok. Bahasa alus cewek kan wawik Bu. Lagi wawik ora bersih be manuke dicokot ula. Apa maning nganti ora cewek? Ana sing takon, masa iya mumpuni gara-gara pipis wawik ora bersih nganti manuke dicokot ula, sesepele itu? Ih, ini bukan sepele. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kepada manusia yang selalu bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia kanthi menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian rejeki, apa maning kesucian badan. Karena untuk nglakoni syariat kita kudu ngerti bab toharoh. Untuk nglakoni ibadah kita kudu ngerti bab bersuci. Mulane keng napa ana mayit walaupun ahli ibadah rikala uripe, tapi mung gara-gara pipis sewawi ka ora bersih nganti manuke dicokot ula. Ternyata Kanjeng Nabi justru menganjurkan kepada kaum bapak-bapak, maaf, nek pipis posisine kon karo ndodok, kon karo tongkrong. Angel, wis dijajal. Sing perintah dudu aku. Niki kersane Kanjeng Nabi. Aku ora urusan masalah angel. Menurut Kanjeng Nabi, yang namanya wong lanang pipise karo ndodok justru ngrewangi ngetokna penyakit. Karena posisi ndodok niku posisi yang paling betul. Maka secara ilmu kesehatan, maaf, kloset jongkok ama kloset duduk niku lebih sehat kloset yang jongkok. Mulanang buadon nun sewu, maaf nun sewu, nek pipis karo ndodok niki ngrewangi ngetokna penyakit lewat banyu urin sing metu. Udah masalah angele.
secara kesehatan ngerewangi ngetokna penyakit lewat metune banyu urin. Gana maksud dan tujuannya. Yang kedua, wong lanang maaf pipis sekon karon dodok supaya nggone pipis ora sowar sawer. Kayak gue Pak Kaji, ya Allah. Ning nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Alesane gara-gara angel. Plus akeh wong lanang dumehna leuwih simpel ketimbang wong wadon. Wong lanang rata-rata nek pipis karo ngadeg, malah karo dicempetna wit randu. Iku supir-supir truk barangan tak kowe ngerti. Pom bensin ana, rest area akeh. WC umum gede-gede nih bayar 2.000 tapi kan bersih. Lah kok akeh supir truk geblet pipis mung dicempetna ban roda truk. Allah Karim. Berarti malah ora wawik babar blas. Berarti mung diobat tabitna tok. Sirada mending diobat tabitna, malah kadang-kadang karo diselentiki. Pak Kaji protes, lah apa mumpuni weruh? Saya ini musafir Pak Kaji. Tiap hari hidup saya di perjalanan. Oh ya, ahlan wasalan bihudurikum Bapak dan Ramil. Alhamdulillah Pak dan Ramil Kecamatan Gabus Wetan hadir secara langsung. Katanya nggak enak Pak Camat aja udah datangnya gasik. Masa dan Ramilnya carry, tepuk tangan dulu dong. Pak dan Ramil alhamdulillah hadir langsung sareng Babinsa Kempal Babin Kamtipmas. Oh ya duduk di situ nggak apa-apa nggak Pak dan Ramil. Alhamdulillah luar biasa. Pak dan Ramil bukan Pak Camat? Bukan. Oh ya siap Pak Wakil. Iya siap. Terima kasih Pak Sugeng Rawu alhamdulillah. Berkahnya orang punya pangkat datangnya telat jagongnya ngarep dewek. Berkah punya pangkat memang alhamdulillah dirokokin barang ya mangga. Ditampi wae nggak apa-apa udah jadi malu. Masya Allah ngapunten ya Pak Tentara. Ini saya yang kegasi kenapa Pak Tentara yang telat? Tentara nggak disiplin. Bentar, saya baca dulu dadanya bak tentara. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Allah Karim, derek seneng Pak Camat, Pak Kuwu, alhamdulillah Pak Kiai, Pak Tentara kita, Pak Polisi kita, abdi negara kita di Indramayu seneng ngaji. Ini adalah membentuk karakter abdi negara, tidak hanya tangkasnya saja, tapi harus dibentuk iman takwanya. Tepuk tangan sepin malik Pak Tentara, Pak Polisi. Pak Polisi udah kadung pucet malah ini. Tenang saja Pak Polisi, nggak saya garap, kasihan jenengan. Jenengan Rawu di sini juga dalam rangka dandani citra polisi. Biar tambah baik citra polisi, ikut seneng saya. Yang jadi camat jangan camat comot. Pak Camat alhamdulillah. Kepanggil lagi nggih Pak Camat. Kemarin di rumahnya Pak DPR. Betul ya? Apa bukan? Oh bukan. Saya salah orang berarti. Apa ngimpi saya lupa. Agak maaf Pak Suryane wajahnya rada mirip. Ya. Oh banyak yang mirip ya Allah. Pak Camat sendiri loh yang bilang katanya wajahnya wajah pasaran. Ya Allah. Terima kasih Pak Camat kersa hadir. Yang jadi camat jangan camat comot. Yang jadi kuwu lurah sing rajin ibadah. Pak kuwu balurah sing ali-aline sekeong-keong. Jangan salah tuh ali-aline Pak kuwu ana isine. Nek go nyetop bis bisa mandeg. Maaf ya Pak Kuwu. Jadi Kuwu itu serba salah Pak Kuwu. Anak dalan bosok sing disalahna kuwune.
Anak bansos kurang tepat sasaran di salana kuwune. Anak Umar reot sing di salana kuwune. Nganti wingi ana randa babaran. Sing kon tanggung jawab kuwune. Maksudnya tanggung jawab di gawa rumah sakit. Nggih sing ikhlas nggih Pak Kuwu, mudah-mudahan tambahin berkah pangkat, gawa manfaat, gawa maslahat, gawa barokah Allahumma. Sing dadi kuwu lurah rajin ibadah, sing dadi tentara ingat dunia sementara. Pak tentara jangan lemu-lemu Pak tentara. Kamu bermaling malingnya ora kacandrak. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Sing dadi polisi angger menteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Wong maring pasar numpak motor nganggo sendal jepit bet ditilang. Pak polisi ngebatin ado ngimpi apa mau bengi aku. Rasanya kepingin langsung jepat balik omah. Jadi polisi ngati-hati malaikat saben detik mentelengi. Ibu bapak jangan pada sengit ama abdi negara, sama Pak TNI, sama Pak polisi. Beliau tidak ada wewenang untuk membuat undang-undang. Betul Pak polisi, beliau hanya abdi negara menjalankan tugasnya. Banyak polisi yang baik Bu, yang sekarang lagi jadi masalah kan hanya oknum saja. Banyak Pak polisi yang tahfidz Quran, banyak tentara yang pada pinter ngaji kathah. Bahkan di tempat saya Kapolsek aja jadi mubalik kondang. Betul di tempat kami. Maka dengan adanya kasus-kasus yang kurang enak di tahun ini, mudah-mudahan bisa jadi dandani citra polisi kita pada senang ngaji. Mudahan Pak polisi selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sing pada dadi abdi negara ahli ibadah. Amin Allahumma. Amin. Pak polisi tak dongakna. Nggih. Ya sing dadi kiai, nah kiainya ora wani. Kalau kiai mah gurune mumpuni. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa nglakoni. Ajajar koni. Bisa ngajar bisa nglakoni. Niki tekan di dadi ngaji nih gara-gara Pak tentara rawe telat jadi. Lagi ngebahas. Oh iya, manuk dicokot. Gara-gara wawi ke ora bersih, bukan ora cewok. Wawi ke ora bersih, berarti kan wis wawi. Cuma wawi ke nggak diperhatikan sehingga walaupun ahli ibadah nanti manuke dicokot ulah gara-gara wawi ke ora bersih. Ya maaf punten nun sewu. Banyak bapak-bapak pipisnya pada sembarangan. Ya bisanya aku ngerti bukan aku ndeleng gue ora. Saya ini musafir Pak Haji. Perjalanan saya tiap hari pengajian rata-rata di atas 100 km. Saking pahame kula urip nang dalan. Mulanya aku lagi protes ki karo wong lanang-lanang. Nek pipis saja pada sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Ibu-ibu barangan juga. Kalau ibu-ibu lagi tindakan karo bapak nek. Kok bapak nek nganti pipis sembarangan. Maaf dijejak bae sing banter sekang buri. Soale maaf sampai kiai saya Abah Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta titip pesan nganti wong lanang pipis sembarangan maaf sing pipis sembarangan sing lanang sing kotor sing wadon. Tak ulang nganti wong lanang pipis sembarangan sing pipis sembarangan sing lanang sing kotor sing wadon. Bahaya. Jarane kepingin deh putra putri soleh solihah sampai bersihnya badan, sucinya badan kudu dijaga. Memang antara atus karo wudu bersih atus. Tapi bab masalah suci maka wudu kudu dijaga. Sebab nganti tekan akhirat nang padang mahsyar saja yang namanya kebersihan kesucian wudu akan menjadi tanda kita sesuk berhak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Sebab min asaril wudu min asaril sujud. Tepake wudu, tepake sujud
ngisuk nang akhirat kanggo tenger supaya kita umat Kanjeng Nabi pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Maka anak mayit nganti manukit dicokot ula mung gara-gara pipi sewawi ke ora bersih, maka secara toharoh kita wajib menjaga kebersihan. Tapi secara tasawuf anak mayit nganti manukit dicokot ula padahal aling ibadah rikala uripe, ternyata secara filosofi akeh wong pada ibadah tapi rezekine rezeki kotor. Sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan, tapi sida direntenir rolas na duit, manak na duit. Katone nulung tetangga ngutangi, tapi bareng nyarutang duitnya kon pada manak. Anak nang kene wong Islam tapi dah direntenir. Akeh mangkat apa ora wonge? Ora, alhamdulillah kene langka. Kene rezekine bersih kabeh. Rezekine thayyib kabeh. Rezekine halal kabeh. Amin Allahumma amin. Salat si salat 5 waktu gak ketinggalan. Tapi nggone dadi petani senenge curang, nang sawah nampingi galengan paculing nangi patok. Dumelang kesing weru patoke dijejeg. Sawah tanggane nyutine dheweke ngambani. Ana wong kene kaya gue. Gue arane wawi ke ora ber manuke dicokot. Salat si salat 5 waktu gak ketinggalan, tapi nganu peleme si pentil ditebas-tebasena. Lamun si lamun pentile pelem dadi pelem temenanan, arane pelem tua satitik ora dibrongsong dibangan codot. Kan gue sing arane rezeki subhat, remang-remang. Wong anu pete si pendul ditebas-tebasena. Lamun si lamun pendule dadi pete temenanan, arane pendul kembange pete kudanan satitik ambrol kabeh. Ditebas-tebas sena kan iku arane rezeki subhat, samar-samar, remang-remang, iku arane wawi ke ora ber manuke dicokot. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat, tugasnya nglayani masyarakat. Jam 8 kudune nang kantor, setengah 10 si udut karo medang kopi nang omah. Udu kuwung kene, kuwung kana. Iku arane wawi ke ora ber manuke dicokot. Salat si salat 5 waktu gak ketinggalan, tapi nggone dadi pedagang senenge curang. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Kulake asline 8.000, ngendikane kulake 10.000. Barange wis ora apik, dioplos karo sing tesi apik, ben sing bosok ya melu payu. Kan iku arane wawi ke ora bersih, manuke dicokot. Repote dadi pakuwu, salate sewektu-wektu. Apa maning waktune rapat, salate diloncat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maning dagangane laris, durung salat ngakune wis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul. Apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune manis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Oh, jebulana buntute. Oh iya. Terima kasih Ibu-ibu Jamiah. Jamiah apa ini? Anwarussalam. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Jamiah Anwarussalam luar biasa. Nanti kalau semangat saya sawer, Bu. Betul. Tenang saja, saya masih nunggu nih mak. Kalau belum kompak belum saya kasih saweran. Udah begini masih ada buntute. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini betulan yakin ngajinya sampai jam 5 sore? Betul? Nih Pak Tentara kan datangnya telat nih. Dikasih tahu dulu. Pak Tentara ini ngajinya keputusan warga masyarakat Kandang Haur sampai jam 5 sore. Pak Tentara bilang, kecil. Saya aja tiap hari jadi tentara. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu. Serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyi lagunya kan asli begitu ya Pak Tentara. Wih, Pak Tentara senyum-senyum sambil bilang Sabta Marga. 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Pingin tahu lanjutannya Pak Tentara? Pitu-pitunya aku hafal tapi gue ngesuk maning bukan diundang. Pak Tentara senyum-senyum, Pak Polisi cemburu. Pak Polisi nyaut, Tribrata. Kami polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Sekalian promosi. Ngajinya sampai jam 5 sore. Pak Camat kuat, Pak Camat? Sampai jam 5 sore kuat? Ibu nih sanggup? Wah, ibu nih sanggup, bapak-bapak kuat. Aduh, aku melu-melu. Napsi-napsi dewek-dewek. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma amin. Bangun masjid musola dibagi 2. Yang pertama membangun, memakmurkan dengan cara pakai duit, silahkan. Duit nggak punya, silahkan bangun musola pakai tenaganya, ngerewangi nata bata apa, ngusungi lemah, apa kurang ngaduk semen. Duit ora duwe, tenaga ra kuat. Anam bangun musola Nurul Iman bisa urun apa? Silahkan urun pikiran. Pak Ustadz, Pak Kuwu, anam musola Nurul Iman dibangun. Saya punya saudara di Kalimantan, umpamanya. Ternyata pengusaha batu bara kepengen melung rewangi makmurkan musola Nurul Iman. Jadi nang mangke jam 6:30 bar maghrib jaluk ditelepon jarina rak kirim ora ketang 5 ngeler. Urun pikiran. Duit ora duwe, tenaga ra kuat, pikiran ora mampu. Anam bangun musola bisane urun apa? Silakan urun doa. Mbah sepuh tuh. Mbah sepuh kan asyhadur ruh, dongane nyambung karo Gusti Allah. Aja nganti disepelekna yang namanya wong sepuh. Bangun musola, bangun masjid, kudu minta izin terlebih dahulu, minta ikhlasnya para sesepuh kita. Kenapa wong sepuh dongane ampuh? Karena wong biyen gue seneng tirakat. Wong biyen niku gentur tapane, mangan longan, turu longan. Mangane dilong ya gue seneng puasa,
turune di elong seneng qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat melek wengi. Mulane wong biyen dongane ampuh-ampuh. Contoh kecil, dukun bayi biyen jarang yang namanya alat canggih. Obat manjur jarang. Wong dulu aja wong babaran langka sing babaran operasi sesar. Semua babaran mesti normal direwangi karo dukun bayi. Betul. Dukun bayi ngrewangi wong babaran sing ternyata taruhane nyawa. Kok nganti dukun bayi ora sholat, dukun bayi nganti ora gelem puasa, tambar dongane. Apa gue tambar? Luntur. Boten ampuh doanya. Mulane dukun bayi kudu seneng tirakat. Sale dukun bayi ngrewangi wong babaran ngucap, ya Allah, iki Bu Sartina pan babaran ngedene angel. Tulung ya Allah, diparingi lancar gangsar Al-Fatihah. Munine Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Guyon aja ngece. Walaupun wong biyen nggonen donga monine Ar-Rahmanir-Rahim. Wong biyen kuwi sekali donga asyhadur ruh, dongane nyambung karo Gusti Allah sebab seneng tirakat, seneng puasa, salate gak ketinggalan. Maka sekali ngucap Al-Fatihah babar brah brah brah, bayine metu biunge mamane selamat. Mengucap Al-Fatihah, Bu. Uniknya wong zaman yen setelah babaran kan ibu yang nembe babaran batuke dipilih si kunir. Carang kene anak kunir ora ya? Dipilih si kunir nggih, Bu? Betul. Sami. Ternyata setelah babaran mamane sing babaran gue batuke dipilih si kunir. Uniknya sing dipilih si kunir batuke lako sing garing dalan bayine. Tak ulang. Ki unike wong biyen nggih. Sing dipilih si kunir batuke. Lako sing garing dalan bayine. Kan gak masuk logika. Analogi kita nggak nyambung, tapi inilah penjabaran kenapa para pahlawan pejuang kita dahulu telah betul-betul ngangge syariat, ora kelalen gone tirakat, hanya bersenjatakan bambu runcing, kok sanggup mengalahkan Meriam dari Belanda. Kan nggak masuk logika. Masa bambu runcing lawan bedil, masa bambu runcing melawan tank-tank Jepang, nggak fair. Gak seimbang. Tapi nyatane para pahlawan kita mampu hanya bersenjatakan bambu runcing mengalahkan Meriam dari Belanda. Sebab zaman biyen pejuang kita pun seneng tirakat. Ana Mbah Kiai pesawat Landa liwat, Mbah Kiai mundut sorbane mengucap bismillah Allahu Akbar sabetaken maring langit. Bet pesawate Landa tiba. Jenengan ngene ngecek gue ora percaya nemen. Wong zaman sanika ngerdisitane kayak gue ora pada percaya sebab apa? Wis kepanjingan akhlakul ngeyeliah. Mulane bocah zaman seniki nek dieling na pada ngeyel-ngeyel. Nok, kowe gue nembe babaran anyar. Bayimu besi bayi abang. Aja digawalungan-lungan ado ki waya magrib maning sandekala ora ilok pamali diomongi kaya gue bocah jawab mitos. Jawabannya jarene mitos. Ini maaf bukan hanya pamali ora ilok, niku ngendikane Kanjeng Nabi magrib adalah pergantian hari. Dari siang ke malam, dari sore ke petang, setan, jin, iblis, ki metune pas waya peteng. Kenapa? Karena ternyata arane setan ora seneng nek wayah padang awan, paling seneng nek sabah wayah peteng.
peteng. Mulane nek maghrib setan pada metu, jin iblis pada gentayangan. Jendelane kon ditutup, lawange kon dikunci, ana mangkok gledak kon dikurebna, ana gelas esim buka kon ditutup. Sampai-sampai ana tudung saji buka ya kon ditutup karena setan paling seneng manggon nang bagian sing buka kosong, kotor najis tur peteng. Mulane nek wong lungan-lungan waya maghrib caranggen kula Cilacap kuwi sandekala. Sami kali teng mriki. Wayah sandekala maghrib kok lungan-lungan, kuatir nggone lungan-lungan pikirane pas kosong. Gampang kepanjingan setan. Ning bocah zaman saniki delina kae gue nggone jawab jarene mitos. Wong biyen maring alas maring hutan ketemu macan. Wong biyen gone ngucap donga summum bukmun sapiturute macane melayu terbirit-birit. Nganti macane sing wedi malah. Kenapa? Karena wong min seneng tirakat. Puasane ora pernah telat. Salat 5 waktu ora pernah bolong. Sampai salat tahajud qiyamul lail dilakoni. Maka sekali donga macan pe wedi. Wong zaman biyen para pahlawan kita maring bedil ora wedi, maring meriem Belanda ora wedi. Maring teng-teng Jepang ora wedi. Ning panjenengan zaman saniki jare wis merdeka, jenengan naring emping melinjo be pada wedi. Ibune langsung nyekeli dengkul. Iya mumpuni asam urat. Zaman saniki maring emping melinjo be pada wedi. Kan lemah banget buletoy. Artinya rupanya orang tua kita dahulu gak hanya pakai bambu runcing, tapi pakai senjata yang amat sangat ampuh. Geniku 17 rakaat, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niki senjata yang amat sangat ampuh guna nyuwun pertolongan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane bambu runcing sanggup mengalahkan meriem dari Belanda sebab wong mien senang tirakat. Kayak gue Yusartina. Mulane arane kita dibangun musola nang blok kandang haur kudune seneng karena jebule iki musola sering kanggo ibadah. Bapak-bapak panitia kadang ngobrol ngaji nganti tengah wayah dalu. Arane melek wengi bae wis diarani qiyamul lail. Tirakat nang wayah bengi. Apa maning sing sholat tahajud nganti nangis. Karena ternyata wong sing seneng sholat tahajud dheweke ndonga nganti nangis. Sebab ngakoni salah lan dosane nikulah wong-wong sing mampu meredam murkanya Allah. Mulane kandang haur blok kandang haur desa Babakan Jaya adoh sekang musibah, adoh sekang bencana. Kudune kita bersyukur dan berterima kasih kepada wong-wong sing pada seneng tirakat bengi. Mulane niki kanggo tirakat. Ternyata hari ini kita ada pengumuman amanah dari panitia. Mohon izin Pak Camat, Pak Kuwu, niki ada amanah dari panitia. Sebab amanah wajib saya sampaikan. Amanahnya begini. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni nemen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Babakan Jaya, khususnya blok kandang haur. Alhamdulillah. Ternyata kabar buruknya untuk mengisi kotak infak sodakoh jariah, duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, pandisuni sodako jariah bu. Gelar sorban. Udah belum? Belum lah niki kula didapuk supaya memimpin sodako jariah. Kira-kira jenengan diseuni sodako ikhlas mboten? Betul. Ikhlas? Nah ikhlas monggo ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Sing orang gawa dompet utang disit karo sebelah.
Nyesuk nek ketemu di sarutang. Mangga babak-babak ngerogo sakatok. Bapak nih sarungan berarti ora katrokan. Ya wis ora apa-apa sarogo-rogo Tapi dimulai dari saya dulu. Saya juga kepingin maringi. Nanti saya dikira Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Kula ya kudu melu awe. Lah panjenengan antuk maringi saya harap sesuai kemampuan mawon. Gak usah terlalu memaksakan kehendak dan jangan terlalu menyepelekan. Yang sedang-sedang saja. Sing dadi banyak, ndoge sagede ndok banyak. Banyak cara kene apa ya? Soang. Yang jadi soang, ndoge sagede ndok soang. Sing dadi bebek, ndoge sagede ndok bebek. Sing dadi ayam, ndoge sagede ndok ayam. Sing dadi manuk dara, ndoge sagede ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit, ora usah memaksakan ndoge sagede ndok soang. Melas nganti dobolan. Sesuai kemampuan. Lah nek sesuai kemampuan jenengan mau jadi soang apa jadi emprit? Emprit apa soang? Mentale babakan jaya mentale wong sugih. Cita-citane pingin dadi soang. Soang ndok ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk dara 30. Berarti manuk emprit pinten? 2000. Aduh nemen kaceke. Ya wis ora apa-apa mangga kotak infak sorban kelilingnya akan dilaksanakan. Kita baca Naldom Ihanatut Tolibin kangge ngormati bulan Muharram. Sumangga dimulai dari saya terlebih dahulu. Oh ya, ini asisten saya. Tapi yang ngasih sodako asisten saya, duitnya duit saya. Penjenengan ora salah paham. Monggo dimulai dari saya sambil baca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad.
Fi yaumi Asyura asyrun tattahil ra'sal yatim mimsa tasadak wa gatasil irfa salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh ya, jadi ada buntutnya. Oh ya, nggak apa-apa, karena semangat sesuai dengan kesepakatan disawer dulu. Sami-sami. Giliran apa saweran nampina banter banget. Matur sembah suwun. Ketimbang ibu-ibu pada petan ngerasani uang, kan mending nutuki qasidah. Betul nggih? Jadi tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap lanjut. Kangge efisien wekdal, saya mewakili keluarga besar Mushola Nurul Iman mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Mudah-mudahan karena panjenengan ikhlas memberikan sodako dinten meniko, sodako ingkang kangge nolak bala narik rizki, rizki ingkang beto manfaat beto barokah, diganti rejeki ingkang langkung kata, rejeki ingkang kangge sanggung ibadah, kangge ngulawentah putra lan wayah, dados laris yang soleh solihah. Amin Allahumma. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Ikut janjine Gusti Allah, Bu. Maka jenengan sakniki nembe mawon nandur bab sodakoh. Sodakoh arupi duit. Maka antuke Gusti Allah bales panjenengan durung mesti arupi duit. Karena sodakoh duit karena ikhlas diganti bisa karo goneng golet rejeki gampang, putra putri soleh solehah, awak sehat kanggo sanggung ibadah, bocah nang sekolah pinter-pinter, goneng ngaji nang TPQ jadi bocah bener. Niku sarutangan ganti saking ngarsane Gusti Allah, mergan jenengan ngaji nang ngendi bae ditariki sodakoan mesti maringi. Mangkat ngaji kan modalnya akeh, Bu. Bayar bensin, bayar rombongan, durung putane jaluk cilok, jaluk pentol, durung maning parkiran ya ditariki 2000. Niku sodako yang jenengan. Nganti aku miki weruh ke miki bakul balon pada balone durung laris payu temenanan bae melu aweh. Walaupun dadi kakange manuk emprit. Awe 5.000 mangke niki aku weruh. Sampai bakul wae kepingin rezekine barokah lah kae. Balone durung entek wis tuku karo eset temannya. Loh, yang namanya tuku soda. Tuku niku namanya sodakoh, Bu. Soalnya nopo panjenengan melu ngrewangi bisa jadi ke bakul balon agi karo ngumpul-ngumpulan bayar SPP putrane. Jenengan tuku nglarisaken dagangane payu, dagangane jenengan pati ulih barange, bakule ya ulih pati ora ketang 500 ngara 1000 perak, ning jenengan wis sedekah ngrewangi seorang bapak yang dalam rangka melunasi SPP putra putrine. Ini masyarakat Kandang Haur. Tepuk tangan dulu dong buat keguyup rukunnya luar biasa. Sing keprok bisa mangkat umroh kabeh. Amin ya Allah. Aku pengen mangkat umroh maning tapi durung ana waktu, Bu. Soalnya jenengan bae ngundang kula berapa tahun ini, Bu Kaji? Termasuk 1 tahun. Panitia udah persiapan 1 tahun. Datangnya 8 bulan yang lalu. Oke, udah persiapan lama malah. Kawit niki musola dibangun 1 tahun selesai, Pak. Tapi ternyata ngepasi supaya orang ada utang.
supaya utangnya lunas kabeh, nembe ngelunasi utang musola, terus alhamdulillah 1 tahun punjul nembe bisa ngundang mumpuni, mulane nyuruh mangkat umroh maning gara-gara ini durung ana wektu. Lagi ngumpul-ngumpul lah nggo mangkat kaji. Wis nglungakna umroh mamake karo bapane aku, gari mangkat kaji ge lagi cita-citane aku Bu. Mulane saprika aku durung bojo-bojo, durung payu rabi. Soalnya si cita-citane akeh nemen. Salah satu ya gue nglungakna kaji sama bapak biyunge aku, bapak ibune kula. Mulane ki panitia sing pengertian soalnya ge karo nggo ngumpul-ngumpulna. Panitia langsung pucet. Tenang guyonan si panitia lagi ngebatin nembe ditariki mau narik sodako infak ngelunasi musola malah mumpuni jaluk tambahan. Boten guyonan infak sodako jenengan bukan untuk nambah yang belum saya mau isana jatahe. Betul nggih Pak Ustadz Rohmat? Nggih, kalau tadi sodako panjenengan adalah kangge perawatan mobilisasi musola kita biar pengajian rutinnya selalu berlangsung dan tambah semangat gone sholat jamaah. Amin Allahumma amin. Karo dongane nek urung mampu karo duite, durung mampu tenagane, durung mampu pikirane memakmurkan musola, silahkan karo dongane. Mbah sepuh kan dongane ampuh. Ya Allah ya Rahman. Seneng nemen rasane kage musolane wis dadi ya. Ben musolane sinanggone Kaji Suhaimi. Musolane cilik langgare, tapi alhamdulillah wargane kandang haur guyub rukun kabeh. Barang baru musolane wis dadi durung urun apa-apa wis rampung. Wis pragat kabeh alhamdulillah melu seneng. Kayak aku wis tua. Ketemu bulan Muharram be alhamdulillah. Bisa menangi ngaji karo jamaah musola Nurul Iman. Mangkat ngaji rada keri nggone mangkat. Bisa nggone mangkat keri. Mau nang omah nganggo kathok angel mendinggo. Bisa nganggo kathok angel dinggo. Lah nganu kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung bae. Sebule nggone nganggo kathok angel dinggo. Kaya nganggo rok sepan anu salam lebu bolongan. Tapi alhamdulillah musolane wis dadi. Muga-muga Nurul Iman musolane jamaah kathah. Gone aling ibadah diparingi istiqomah ya Allah. Ngangger restu anak kaya gie. Ngadeg sadela kempole kenceng. Dengkule manteng. Jenengan si padang guyu durung nyicipi tua. Sing tua pernah nom tapi kan sing nom durung pernah tua. Kue nggone ngaji sholat ngibadah jangan teni tua. Lamun si lamun umure nganti tekan tua. Namanya mati tekan era disangka radinyana sertifikat renang sampai rakanggo Bu. Dan niko non sewu maaf putane gubernur panjenengan, putane Pak Ridwan Kamil, almarhum A. Eril punya sertifikat renang, ahli dia dalam berenang. Tapi Allah menghendaki kondurnya sedonya dengan syahid, geniku tenggelam, sertifikat renang buatan kangge. Maka namanya pati tekan era disangka radinana. Fa idza jaa ajalluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghzimun. Lamun wis teko titimong sajaling menungsa gak bisa diundur, gak bisa dijokna walaupun namung sesaat. Pati tekan radinyana bunom butua nek wis wayahe mati ora bisa sumaya. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Kalau keri jenengan duluan mangga ikhlas kula. Ricuh lama-lama pengajiannya. Maka karena namanya kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, kondur ke akhirat pun harus dalam keadaan yang baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, pulang tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyatam mardiyah, harus dalam keadaan yang baik. Kita datangnya dengan keadaan sing sae, kondur pun harus dalam keadaan bin qalbin salim,
harus dalam keadaan selamat. Maka inilah kita memakmurkan musola. Nggak bisa membangun, silahkan memakmurkan musola dengan cara mengisi. Yang jadi imam berarti memakmurkan masjid dengan ilmunya. Yang suaranya bagus, silahkan memakmurkan musola jadi muadzin. Yang punya pengalaman, silahkan jadi takmir, melu memakmurkan musola dengan jadi takmirnya. Yang nggak punya ilmu, yang nggak punya pengalaman, silahkan memakmurkan musola, ngikut jadi jamaah. Maaf, yang preman, yang maling, yang bencoleng, tukang mabok, sing alim, sing pinter, sing bodoh, sing sugi, sing melarat, maaf, silahkan kita sholat jamaah di masjid, kita sholat jamaah di musola. Siapa saja kita boleh jadi makmum, tapi nggak setiap kita boleh jadi imam. Nah, berarti masjid, musola adalah masyarakat demokrasi. Kenapa imam sholat jamaah saja dipilih itu karena syarat? Ada makmum kok lebih pinter, lebih alim. Gak sah ketika seorang yang fasih lisannya sampai bermakmum kepada imam yang cedal. Gak sah. Berarti masyarakat masjid, masyarakat musola adalah masyarakat yang demokrasi. Maka milih imam betul-betul pakai syarat. Maaf nih, yang budek, yang buta, yang tuli boleh jadi makmum. Tapi imamnya kudu pakai syarat. Pertama, dipilih imam sholat jamaah karena fasohahnya, sanad ilmunya kudu jelas. Mondoknya di mana, kiainya siapa, bergurunya sama siapa, sanad kudu jelas. Maaf, sampai sholat jamaah imamnya udah beda paham, ngapunten tuh, musola jamaahnya bingung mau ngikut siapa. Jadi harus sanad jelas. Yang kedua, udah dari fasihnya. Yang kedua, dari alimnya, amilun bil ilmi, punya amal di ilmoni, dua ilmu kudu di amalna. Mondok lama di pesantren, tapi nggak mau ngabdi di masyarakat, ilmunya mubazir. Berarti dia punya ilmu, ilmunya cuma digeletakkan. Digeletakkan. Di apa namanya? Digeletakkan. Saking seriusnya digeletakkan. Dibiarkan. Punya ilmu cuman dibiarkan saja, mubazir namanya. Punya ilmu buat minteri wong, namanya madorot. Ilmu bisa jadi manfaat kalau kita mau praktek dengan amal dan diimbangi dengan hidayah, baru ilmunya manfaat. Maka udah dari fasihnya, imam sholat jamaah harus dipilih karena alimnya. Yang ketiga, karena umurnya. Ketuan banget aja, kenomen banget aja. Sholat tarawih umpamanya. Lah imam sholat tarawih kenomen. Nguning imami bantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tulit dul. Bablas langsung kelepat lunga. Lah makmumnya ada yang sepuh, sing rematik, sing asam urat, sing dengkuleyor, sujud be ndase mumet. Ngene sujud banter nemen. Udung sing lemu-lemu mak gelendung. Kenomen banget aja, ketuaan banget ya aja. Lah imam salat tarawih umure 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setengah 11 bengi nembe rampung. Ketua nemen ya aja, kenomen banget ya aja. Umur niku bagi imam sholat jamaah kudu yang sedang-sedang saja. Lah mumpuni seumpama ada kandidat tuh, pada nome, pada umure, pada alimnya, pada fasihnya. Terus milihnya bagaimana? Paling mentok seorang imam sholat jamaah dipilih karena sebab tuhibbul ru'yah. Saya ulang. Tuhibbul ru'yah. Mana imam sholat jamaah yang paling disukai sama tetangga lingkungan?
Pak Haji cuma nambahin nah gitu doang mah gampang nah kudu dimusyawarakeun. Maka kalau di tempat kami musola masjid marbotnya saja ada gajinya, tapi gajinya di luar dari duit kas infak. Jadi khusus tuh dari jamaah. Pengertian umpama abentin apa rutinan ada kas tersendiri khusus buat marbotnya. Maaf Bu, namanya membersihkan najis dari musola masjid itu hukumnya fardu kifayah. Nggak setiap orang kober alias luang waktunya. Tapi melas nemen musola wis dibangun ternyata kok kotor, najis, maaf, cecek, pating teletek sampai dan lain sebagainya nggak keurus. Inilah kenapa sudah hampir rata-rata masjid musola marbotnya itu gajian. Bahkan di tempat saya ada yang pakai bengkok sawah. Di sini begitu dereng Pak Camat? Sudah ada yang ada mungkin, tapi mungkin belum bermasyarakat seperti itu. Itu kalau gaji imam, gaji marbot itu di luar duit infak yang tiap hari kita kumpulin, khusus dari pengertian saja dari jamaahnya. Kenapa? Loh, namanya ngimami sholat jamaah itu perlu waktu Bu. Kita ini semua sibuk cari duit tiap hari. Maka dalam Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa antara muadzin sama imam sholat biasanya malah maaf ya lebih ikhlas muadzin. Kenapa? Muadzin itu terpanggil gara-gara keikhlasan waktu. Muadzin niliki jam, udah jam 4 kurang seberapa. Muadzin, ini kan saya lagi ceramah bukan muadzin saya mah. Muadzinnya nengok jam, udah jam 4 kurang seperempat ge. Wis wayah adzan asar, langsung lari ke masjid ambil toa adzan. Itu rata-rata sikapnya muadzin begitu. Maaf punten, beda sama imam sholat jamaah. Lagi memeni pari krungu adzan, udah wis ngasar ya. Wis wayah ngasar kage meme pari durung pragad. Ana entuk durung di kandangeuna. Wis adzan ngasar ge, biasanya berangkatnya rada kurang ikhlas. Itulah kenapa dalam Nasaihul Ibad dijelaskan malah justru antara muadzin sama imam sholat jamaah terkadang lebih ikhlas muadzinnya. Maka kita sebagai warga kudu pengertian. Ya ora kita ngara bunga-bunga seminggu sepisan lah diwai bebungah arane imam masjid, imam musola atau marbotnya. Karena yang namanya membersihkan masjid musola dari najis hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah niku wajib dilakoni oleh kita semua sebagai umat muslim. Tapi nek wis ana sing lakoni kita dadi melu gugur kewajibane. Contoh begini nih, Pak Lurah berangkat ku ngaring musola Nurul Iman, periksani anak maaf cecek. Ternyata Pak Lurah terus bilang sama bocah, cah ke masjidnya disabun dingin terus dipel. Maka sing ngepel ya wis gugur fardu kifayahnya. Pak Kuwu yang perintah juga sudah gugur hukum fardu kifayahnya. Maka arane perintah kan biasanya anak upae Bu. Nah upae nikilah dari keluarga masyarakat jamaahnya saling pengertian kangge memakmurkan masjid. Eman-eman masjid wis dibangun, musolane dibangun, langkah sing nganggoni gara-gara pada males supaya membersihkan masjid dan lain sebagainya. Maka sing duwe ilmu silahkan karo ilmune, sing ora duwe ilmu silahkan karo suarane nderek adzan dadi muadzin. Panjenan boten kada ilmu boten ada suara apik silahkan nderek salat berjamaah. Maka tanggene Azkarun Nawawi dijelaskan sapa wonge manjing maring masjid nang jero masjid nganti ngobrol-ngobrol babagan duniawi maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sing sebelah pojok ngebatin, ya Allah mumpuni dadi wong NU fanatik nemen. Nembe aku belajar manjing aring masjid wis diweden-wedeni ngobrol sedilit bejarene ngibadara ditampa. Bentar, saya nggak lagi nakut-nakutin meden-medeni sampean. Niki kula jelasaken tenggene kitab Azkarun Nawawi.
Ngobrol duniawi niku kepripun? Arane wong wadon bar salat jamaah mukena be durung diudari, melutik-melutik sebelahe. Yuk, wingi sing oleh arisan sapa? Termasuk rada mending ngobrol kayak gue. Ana ibu-ibu sengaja pamer nang masjid. Ya Allah bu, ngapurane ya. Aku mangkat sholat jamaah rada telat. Soalnya mau aku kan ngepel. Ih, jenenge keramik marmer karo granit. Angil nemen di rumah ti. Saya kirane wong ngebangun gue ora cukup 500 juta. Kudunya ke 1 M. Apa maning saiki tukang ya bayaran ya medangan. Ya udu barang bayarannya larang ya Allah. Apa maning sikin bayar tuku cat sing dicampur warnane ki ya Allah larang nemen bu. Malah aku nggone bangun durung rampung umah ngarep wis nawani tanah seubin jaluk 3.500.000. Wis cerita dunya pamer nang masjid maning selama 40 ngibadah diterima Allah. 40 ini di Azkarun Nawawi cuman dijelasin 40. Entah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ya Allah naudzubillah. Jangankan yang 40 tahun, Bu. 40 dina ngibadah ora ditampa. Aduh mumet nemen rasane. Kayak dudu menungsa. Eman-eman nemen wis ngibadah nganti ora ditampa ngibadahe. Maka di dalam masjid kita dianjurkan masuk musola, masuk masjid sudah dalam keadaan suci berwudu. Supaya apa? Masuk masjid musola langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Umpama mumpuni mangkat musola kan cuma mau ngaji rutinan. Jadi ora wudu, saumpamane ora sholat keprimen, ora apa-apa. Tapi tengah soi ulang ibad ditambahi, nek manjing masjid kok kelalen dereng lakoni wudu, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi kalau ibu-ibu nih berangkat ke masjid cuma sekedar mau ngaji rutinan, jadi masuknya belum wudu dan tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, supaya diganti maca baqiyatus sholihah 4 kali. Maka niki hasil sodako panjenengan alhamdulillah terkumpul dana sebesar 4.600.000 rupiah. Oh, jadi adatnya orang kandang haur kalau dapat sodako terus dikeprokin ya Pak. Ya makasih Pak Kubu. Saya ulang. 4.600.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini buat tanda besok ketika kita mawat nyebrang sirotol mustaqim supaya nggone mawat kepenak sebab ikhlas nggone sodako. Amin Allahumma Amin. Lanjut ya Bu. Lanjut. Terusin sampai jam 5 sore betulan nih. Betulan. Ini ada keterangan nih. Masih lanjut anak yang tadi. Masuk masjid, masuk musola harus dalam keadaan berwudu. Soalnya apa? Adab kudu dijaga. Karena besok di akhirat min asaril wudu. Jadi tepaknya kita ngelaksanain wudu wajah mencorong padang. Sampai orang yang wudu tertib ngati-hati, lisannya dijaga, kelakuannya dijaga. Di luar wudu akhlaknya tetap orang yang berwudu. Dialah yang punya min asaril wudu, tepake wudu, tepake sujud nang akhirat nggo tenger supaya Kanjeng Nabi ngasih syafaat. Allahumma amin. Ana wong ahli wudu nang dunya nang padang masyar wajah mencorong padang, malaikat kaget subhanallah. Siapa ge wajah mencorong padang nemen ya? Lawong tukang ngobor kodok. Tukang ngobor kodok kan baduknya mencorong. Soalnya anak baterene. Ternyata yang ahli wudu buat tepak sujud.
Ceritanya di sejarah riwayat, sahabat tanya, ya Rasul, kelak di padang mahsyar ribuan jutaan bahkan triliunan manusia kumpul dari sejak Nabi Adam sampai zaman manusia paling akhir. Itu bagaimana ceritanya kalau saya kumpul sama orang Cina di sana, kumpul sama orang Amerika, kumpul sama orang Afrika, apa jenengan gak keder Nabi ngasih syafaat sama kita? Begitu tanya sahabat. Kanjeng Nabi ngejawab, gak usah bingung. Ibaratnya begini, sampean punya sapi warnanya hitam jumlahnya 200. Pas diumbar wayah sore balik, sapi ini sampean kembul campur karo sapi ini tetangga yang sama-sama warnanya hitam. Tapi sampean gak mungkin kesasar masukin sapi jenengan ke kandang karena sapinya sampean punya tanda jeleret putih di batuk dan jeleret putih di kakinya itu sapi. Maka gak mungkin kesasar jenengan masukin sapi ke kandang. Seperti halnya kelak di akhirat di padang mahsyar, ketika saya ngasih syafaat sama umatku, tandanya adalah dia yang punya min asaril wudu, tepake wudu, min asaril sujud, dan tepaknya sujud. Jadi maaf, tepaknya wudu kelak di akhirat itu berupa cahaya. Tepake wudu niku tepake sujud, seluruh anggota badannya terang benderang. Tapi jenengan gak usah ngeledek, maaf punten sama yang punya tanda di kening, karena kami juga nggak tahu itu tanda di kening apakah memang tanda lahir ataukah memang saking seringnya sujud ataukah tanda dari lahir. Bentar kita jangan, ini sensitif. Ngapunten nggih, ini sangat sensitif karena ada dari beberapa golongan saudara kita yang memang dari di kening di dahinya itu ada tandanya sendiri. Kita yang nggak punya tanda bukan berarti kita nggak ahli sujud nggih, ngapunten. Tapi yang pertama ini bahasa sensitif. Intinya bahwa di padang mahsyar kelak tepaknya sujud itu bukan suatu tanda hitam di keningnya, tapi cahaya yang benderang, wajah mencorong padang banget. Jadi yang di dunia ini ahli wudhu tapi kulitnya hitam, belum tentu di padang mahsyar hitam. Malah bisa jadi padangnya ngungkuli padangnya lampu petromak. Karena di akhirat nanti tepaknya wudhu, tepaknya sujud berupa cahaya. Jadi saya menjelaskan ini, jangan Anda ngeledek atau menghina ngecek nggih sama yang punya tanda di keningnya. Intinya kelak di padang mahsyar adalah tanda cahaya wajah yang benderang, itulah sebab ahli wudhu dan ahli sujud. Maka ketika wajahnya udah padang-padang mencorong, muncullah tembok yang besar, tinggi, kokohnya luar biasa. Tembok ini memisahkan antara yang ahli ibadah dan yang ahli maksiat. Sing padang-padang wajah nang sebelah tengene tembok, sing peteng-peteng nang sebelah kirine tembok. Tapi anak gue sing nangkring nyangsang nang dhuwur tembok. Saya ulang nih. Sing padang-padang wajahnya, padang badannya di sebelah kanannya tembok. Sing peteng-peteng gelap-gelap peteng dedet nang sebelah kiri nih tembok. Tapi ana sing mangsang nang dur tembok. Siapa itu? Orang-orang yang sholat tapi juga bikin maksiat. Ngibadai dilakoni tapi maksiatnya juga jalan. Nah, nangsang gue nang dur tembok. Kenapa nangsang? Dia bingung sendiri. Kadang wajah padang, kadang peteng. Sempet padang kan, mak celorot padang nemen. Oh kari bleret peteng dedet nganti mung lip tok gue. Nah sing lip gue sing nyangsang nang dur tembok. Bingung dia mau kemana, entah ke neraka entah ke surga. Maka ketika sudah muncul tembok ini memisahkan mana yang ahli ibadah dan tidak, mana yang nangsang di tembok, ketika kita hendak maut siratal mustaqim, ada tuh yang nyebrang siratal mustaqim karbatil khatif, kayak kilat nyamber lebar lebat langsung tekan ujungnya siratal mustaqim. Siapa dia? Orang-orang yang ketika masjidnya belum azan, sini udah wudhu terlebih dahulu. Wih mantep banget gue.
Jadi masjidnya baru kradak-kradak anu apa toane nembe muni kene wis wudu dingin weh. Jadi durung adzan masjidnya sini udah wudu, dia berhak di padang mahsyar kelak ketika mowot Siratal Mustaqim kayak kilat nyamber lep duer langsung tekan ujung Siratal Mustaqim. Tapi anak singgone nyebrang Siratal Mustaqim dia naik kendaraan pribadi pakai pesawat jet. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangar? Udah mantep keren sangar plus angker. Nyebrang Siratal Mustaqim pakai pesawat jet pribadi. Princess Syahrini kalah. Princess Syahrini mah pesawatnya cuma sampai Amerika. Orang yang ketika wudhunya barengi adzan. Jadi kalau masjidnya adzan tuh kita terus wudhu. Nah dialah kelak ketika mawat Siratal Mustaqim pakai pesawat jet pribadi. Amin Allahumma. Mantep banget numpak pesawat jet pribadi basing VVIP. Nanti muncrat aku ngomong. Tapi ada yang nelangsa. Dia nyebrang Siratal Mustaqim naik sepeda ontel. Sadele ilang, rantene udar, rujine karaten. Nguneng genjot mandan rekasa gue ketagrak, ketegrek, ketagrak, ketegrek. Siapa itu? Orang yang ketika masjidnya udah selesai adzan nembe wudu. Akhirnya numpak pit sing sadele copot. Tapi kan masih lumayan anak sing ditumpakin. Soale anang gone mawat nyebrang Siratal Mustaqim dia sambil berlarian. Gone melayu tapi sambil kencekan. Sikil sebelah tengen mandan angil gue melayu. Siapa gue? Ya gue wong sing masjid wis komat. Rampung adzan terus ikomah. Rampung adzan terus ikomah. Masjid wis adzan rampung komat. Kene nembe wudu. Akhirnya dheweke melayu ngumbar sholat jamaah. Nang dunya jam melayu nang akhiratnya si melayu. Mending melayu berarti di tenaga. Sale anang gue nyebrang Siratal Mustaqim dia ngesot. Sambil dilarak, dijambak rambutnya oleh malaikat. Siapa dia? Ngone mawat sambil dilarak, diseret malaikat. Dia adalah orang yang ketika sudah dengar azan, tapi nggak ada niatan untuk wudhu, nggak ada niatan untuk sholat. Dilarak nang malaikat. Lamun si lamun bisa nyebrang, nembe dilarak langsung nyemplung neraka. Lanjenengan mau naik sepeda ontel, mau ngesot, apa mau naik pesawat jet? Naik pesawat? Ngimpi. Jam semene besi nang kene numpak pesawat. Pak Kaji kena pranknya mumpuni. Alhamdulillah ini sudah jam 4. Kula mau munggah jam 2:30. Niki wis jam 4 berarti ngajine wis sejam setengah Bu. Iya, aku kan khawatir mbok ngone ngaji malah dadi ngesot kan Bu. Kan kepengen numpak pesawat ya kan. Gara-gara ngone ngaji nganti jam 5 ngesot baline kan repot. Ngesot nang dunya, ngesot nang akhirat. Naudzubillahi min. Bukan berarti kita pengajian sampai jam 4 ini kita nunda-nunda waktu sholat itu tidak. Tapi pengajian akbar seperti ini kan tidak tiap hari nggih Bu nggih. Tidak ada dalam niat hati kami kita semua ingkang wonten mriki nunda-nunda ataupun malas-malasan sholat boten. Tapi niki ngajinya wajib, sholatnya wajib. Maka kenapa tadi saya naik jam 2:30 supaya kita tidak terbiasa melampaui waktunya sholat. Maka alhamdulillah hari ini luar biasa Pak Camat. Ini kami cuman 1 blok tapi semangatnya luar biasa bapak-bapak yang seragam hijau itu ya. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, Bapak, Pak Ustadz ada tepaknya sujud. Oh ya jadi nggak enak saya. Maaf, punten, saya ngomong pakai dasar. Karena saya ngaji sama kiai saya. Walaupun saya udah 26 tahun, nggak ada yang namanya kiai cuman jebolan dari TV, terus ceramah, oh nggak bisa. Walaupun ngaji, Pak, ngajinya di buku tuh, udah bisa pinter maca kitab. Kok nggak punya kiai, bahaya. Saya sampai detik ini 26 tahun saya tetap
ngaji sama kiai saya, bapak saya selalu memonitor. Pengajian saya pulang dari ngaji, dievaluasi lagi. Mumpuni kalau ngomong begini kurang tepat nih, kalau ngomong begini kurang halus nih, dievaluasi. Dan kiai kami selalu memberikan pengarahan. Jadi kalau Jumat pagi, saya memang jatah di rumah. Jumat pagi sampai sore, tapi kami tidak menerima tamu. Baik manajer saya, apalagi saya pribadi. Walaupun ada tamu memaksa ketemu, tapi hanya harinya hari Jumat, mohon maaf, kami tolak karena Jumat pagi sampai sore saya ngaji dengan kiai kami, khusus ngaji kitab. Dan bapak saya ngolah materi. Jadi saya ngomong begini nggak cuman sekedar asalnya plus dikiranya orang mikir dia aku ngomong ngarang maning. Soalnya banyak yang penasaran, kok cuman jebolan dari Indosiar terus ceramah. Sebelum di Indosiar kami udah ngaji, Bu. Setelah dari Indosiar pun tetap kami jadi santri. Nggak bisa. Yang namanya ceramah itu sekedar terkenal terus langsung nerima jadal. Nggak boleh. Sanad ilmunya kudu jelas. Maka inilah kenapa kami mohon izin, tidak ada niatan saya ceramah nyeramai panjenengan. Ataupun saya terkadang menjelaskan mungkin rada kasar punten yang punya tanda di keningnya. Tidak ada maksud saya nuju untuk maaf ngapunten nyinggung, tidak. Tapi kami punya dasar, kiai kami pun ngaji bareng sama saya pun ngaji langsung dengan kiai kami, bahwa intinya tadi tepak sujud di akhirat itu berupa cahaya. Ngapunten nggih, Pak Ustaz. Jadi nggak enak saya. Pamaning amplopnya dicekel nang Ustadz Rohmat nih. Oh, Ustadz Hasan nggih ngapunten, saya kira Ustadz Rohmat. Tapi amplopnya di Ustadz Rohmat ya kan? Aman. Bercanda ngapunten sangat. Maka inilah kami keluarga masyarakat di blok Kandang Haur. Mudah-mudahan musola kita yang telah diresmikan tidak hanya sekedar ramenya saja pas peresmian, tapi kami harap setiap saat sholatnya tetap jamanya banyak, jamanya semangat, diparing istiqomah, ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane. Kita panjang dados masyarakat ahlul ibadah, ahlul jannah, pungkasan yuso sakit husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kontur, ampun cengkarumin, sama doakan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Nggih kalian Romo Kiai sumangga kangge rasa takdim kami santri kalian por masyayikh wonten ing tlatah Kandang Haur Babakan Jaya. Yang pertama Pak Camat, kami mengucapkan terima kasih Bapak Dr. Andes Mukhtar yang alhamdulillah kersa hadir langsung. Bapak Kuwu Babakan Jaya matur sembah sun sanget, ataupun kuwu tetangga desa yang ikut hadir matur sembah sun. Dari Forkompincan Pak Polisi Babin Kamtimas Babinsa, terima kasih lan sedaya warga masyarakat. Sasampune doa mudah-mudahan panjang kondur dengan tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Setelah lepatnya hakim pampunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Matur kesuwun sangat dumateng Ustadzah Mumpuni handaya yakti sarjana sosial sampun menyampaikan isi pengajian akbarnya. Mudah-mudahan angsal barokah, amin ya robbal alamin. Sebagai penutup dipimpin doa kelawan Kiai Bapak Ramin saking Blok Kandang Haur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tufrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan sakina hamdan naqimina hamdan dakina hamdan yuwaffiquna wa majida. Ya rabbana lakal hamdu kama jama'na kal karimi bi sultani. Allahumma ja'al wa sallim taqabbal salama ma qaranahu bi adal majlisina al-Qur'anil azim. Allahumma ya mufariza kulli karbi wa ya mukhrijad dunya wa asura
wa ya jami'a samri yaquba yauma asura wa ya kasifa durriya ayyuban yauma asura wa ya sami'a da'wati musa yauma asura Allahumma ya ruhaimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma asura yauma Allahumma ya rahmana bid dunya wal akhirah wa atil umri fi ta'atika wa habatika wa ridhoka ya arhamar rahimin Allahumma timana bil iman wa matimana bil islam Allahumma timana bil khair wa ya khairun nasirna bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hadana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ja'alni min surati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a rabbi hamil min as-salihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Demikianlah acara pengajian akbar yang disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yakti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam dari panitia, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.